Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiruhunna bil ma'rufi fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudaraku yang budiman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci, ikatan lahir batin, ikatan yang kuat, misaqan ghalidha. Pernikahan bukan saja untuk mencari kepuasan nafsu di dunia ini, tapi lebih daripada itu. Agama memerintahkan kepada orang-orang yang telah mampu, baik secara fisik maupun secara material, untuk melaksanakan nikah, untuk melakukan pernikahan, karena menikah adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Nikah sebenarnya adalah ibadah yang sangat besar pahalanya bila menikah itu dengan tujuan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan merupakan ikatan yang suci, ikatan lahir batin, ikatan yang kuat, maka sepatutnya pernikahan yang telah terjalin, pernikahan yang telah dilakukan, dijaga, dibina agar dia tetap utuh selamanya. Biarlah maut yang memisahkan tanpa ada perkelahian, pertengkaran, dan percecokan di dalam rumah tangga. Banyak fenomena hari ini yang kita lihat. Tidak lama pasca pernikahan itu terjadi, setahun, bahkan tidak sampai dari setahun, kemudian pernikahan itu berujung dengan pembubaran yang sangat memilukan dan sangat menyedihkan. Maka dari itu, dalam membina rumah tangga ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang perlu dikerjakan dan dilakukan agar supaya rumah tangga itu menjadi harmonis dan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga bahagia bukan dalam arti kata dalam rumah tangga itu tidak ada percecokan, bukan dalam arti kata rumah tangga itu selalu adem ayem. Justru adanya sedikit percecokan itu menjadi bunga dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tetapi masih dalam koridor yang wajar. Tidak ada di sana terjadi kekerasan, baik itu fisik maupun mental. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ada beberapa unsur, ada beberapa faktor, ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar supaya pernikahan itu, rumah tangga itu selalu bahagia, hubungan antara suami istri selalu harmonis dalam menjalani bahligai rumah tangga. Di antaranya adalah adanya saling pengertian. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Adanya saling pengertian, maka akan terhindar hal-hal yang tidak diinginkan. Suami dengan istri mengerti dengan keadaan suami, suami pun mengerti dengan keadaan istri, sehingga dengan adanya saling mengerti, tidak saling menuntut di batas wajar, di batas kewajaran, maka adanya saling pengertian antara suami istri ini akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia. Kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah saling menerima kenyataan.
apapun yang terjadi pada pasangan kita, baik itu dari segi fisiknya ataupun rezekinya, janganlah seorang istri itu terlalu banyak menuntut kepada suaminya dengan kondisi ekonominya yang sangat sempit. Juga suami jangan terlalu banyak menuntut kepada istrinya jika memang di antara kita saling mempunyai keterbatasan. Maka saling menerima kenyataan menjadi salah satu faktor untuk menunjang rumah tangga itu menjadi rumah tangga bahagia. Rumah tangga itu akan kokoh, akan utuh tanpa harus ada terjadi perpisahan, perceraian yang juga pada akhirnya nanti menyebabkan kerugian bagi anak-anak mereka jika mereka telah mempunyai anak. Kemudian yang ketiga, saling melakukan penyesuaian diri. Artinya dalam keluarga berarti anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan. Di mana kekurangan pasangan kita, kita isi dengan kelebihan kita. Di mana ada kelebihan kita, diisi. Di mana ada kekurangan kita, diisi dengan kelebihan pasangan kita. Maka saling mengisi di antara kekurangan, maka akan menjadi sebuah kesempurnaan. Tidak saling menghina, tidak saling mengejek, tidak saling mencaci maki, tidak saling mengatakan. Maka kesempurnaan itu terdapat pada kekurangan pasangan kita. Di mana ada kekurangan pasangan kita, maka kita isi dengan kelebihan kita. Insya Allah yang seperti ini jika dilakukan akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan menjalin hubungan suami istri yang harmonis sepanjang masa. Kemudian yang tak kalah penting adalah memupuk rasa cinta. Tumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita pada pasangan kita. Jika mata ini terlalu banyak memandang hal-hal yang di luar sana, maka kita akan terlupakan dengan pasangan kita. Kekurangan dia, cintailah dengan kekurangan itu. Maka ada banyak pesan yang mengatakan, kalau bukan karena cinta, maka tidak akan terwujud keharmonisan rumah tangga itu. Memupuk rasa cinta, menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kepada pasangan kita. Sejelek apapun, sekurang apapun, Allah telah memperjodohkan kita dengannya. Allah telah mengikat kita dengannya. Allah telah mempertemukan kita dengannya. Tidak akan terjadi pernikahan itu kalau bukan telah Allah tentukan di dalam Lauhil Mahfuznya. Maka dengan menumbuhkan rasa cinta kepada pasangan kita, insya Allah keluarga itu akan aman, tentram, bahagia. Kemudian juga yang harus dilakukan adalah melaksanakan asas musyawarah. Artinya jika ada permasalahan, maka mari saling bertukar. Apakah itu dengan pasangan kita, bahkan dengan anak kita, dengan keluarga kita. Dan inilah anjuran Rasulullah, inilah ajaran Rasulullah, inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada setiap permasalahan, Rasulullah itu selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Pada Rasulullah itu mampu untuk menyelesaikan dengan sendirinya. Rasulullah itu mampu untuk memberikan ide-ide, tetapi karena di sana ada anjuran untuk kebersamaan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Maka hendaknya kita di dalam rumah tangga juga sedemikian. Apapun yang ingin kita lakukan, maka dahulukanlah asas musyawarah, dengan tidak kita mempeto, dengan tidak kita berkuasa semena-mena tanpa menghargai dan menghormati yang lainnya. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah suka memaafkan. Siapa yang tidak punya kesalahan? Terkadang hari ini kita salah, besok pasangan kita. Hari ini suami yang salah, kadang besok istri. Hari ini istri ataupun besok suami. Maka terhadap kesalahan ini, mari kita maklumi, kita ini adalah manusia, tempat tersimpannya salah dan silap dan salah. Maka dari itu, tanamkanlah di dalam hati kita, harus ada di dalam jiwa kita itu saling memaafkan, apalagi ini adalah dengan pasangan kita. Kemudian yang terakhir adalah berperan serta dalam segala hal. Jika itu memang mungkin untuk dilakukan, jika di sana butuh bantuan kita, maka bantulah. Ikut bekerja sama, berperan bersama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Insya Allah
Jika ini yang dilakukan, maka akan terwujud rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ini yang selalu diharapkan oleh setiap orang. Bahkan doa setiap saudara kita agar mendoakan kita, yang selalu mendoakan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.